342, episode 64 Jalan yang bukan jalan 3. 1 jam kemudian Yo Jong-hyuk dan rekan-rekannya kembali ke bumi. Yo Jong-hyuk, Han Suyong, Lee Ji-hye, Jung Hee-won, Lee Hyun-sung, Shin Yo-sung, Lee Gil-yong dan Lee Seol-hwa. Hal pertama yang mereka temukan setelah melewati portal dengan aman adalah percikan api di sekitar pusat kompleks industri. Percikan probabilitas menyerang pusat pabrik seperti baut kilat. Lee Ji-hye bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Dia bertanya tetapi tidak ada yang bisa menjawab dengan benar. Mereka naik naga Chimera dan segera tiba di pabrik. Anggota partai melompati tembok dan berlari langsung ke kamar rumah sakit. Flying Fox melambaikan tangan ketika dia melihat orang-orang bergegas masuk. Kamu sudah kembali. Jung Hee-won bertanya, Dok Jasi. Tidak, di mana Yo Sang-si? Dia ada di sana, meskipun aku pikir kamu perlu diperlakukan juga. Kami baik-baik saja. Perlakukan saja Hyun Sung-si. Petik 2. Tunggu sebentar, kulitku hanya sedikit. Diam dan berbaring. Setelah melemparkan Lee Hyun-sung yang terbakar ke ranjang rumah sakit, Jung Hee-won dan yang lainnya menuju ke kamar rumah sakit Yo Sang-ah. Jelas, mereka mengira Kim Dok-ja akan lebih dulu menuju ke sana. Dok Jasi, Sang-ah-si. Petik 2. Hai semuanya, jika Anda baru saja masuk. Petik 2. Kemudian anggota partai menghadapi pemandangan yang tak terduga setelah tiba. Han Suyong bergumam, apa situasi ini? Tidak ada seorang pun di kamar rumah sakit Yo Sang-ah selain dari jumlah minimum staf medis. Jiwa Yo Sang-ah masih hancur. Kim Dok-ja tidak bisa dilihat sama sekali. Aura hitam dilepaskan dari tubuh Han Suyong. Saya bertanya padamu, situasi apa ini? Petik 2. Staf medis ketakutan dan meludahkan segala sesuatu yang terjadi, dari perang kembali ke kembalinya Kim Dok-ja. Petik 2. Jadi, Lee Suk-kyung pergi untuk menerima perawatan terlebih dahulu. Mungkin sekarang, langkah terakhir. Sebelum kata-kata selesai, Han Suyong sudah pindah. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Han Suyong melompati kursi terdekat dan meraih keras seorang pria yang lebih tinggi dari dirinya. Kamu bangsat. Anda tahu segalanya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kenapa kamu tidak berbicara dengan benar? Jika Anda tahu ini. Jika aku mengatakannya, bisakah kamu mengubah sesuatu? Suara dingin Yo Jong-hyuk terdengar di seluruh ruangan. Mulut Han Suyong bergetar. Bisakah dia mengubahnya jika dia tahu? Dia tidak tahu. Han Suyong tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yo Jong-hyuk bertanya lagi, aku bertanya apakah kamu bisa mengubah apapun? Anda bajingan. Kali ini, Yo Jong-hyuk tidak menyerah. Saat ketika tekanan di sekitar kedua orang itu akan menghancurkan sekitarnya, Jung Hee-won menghentikan mereka. Berhenti, kalian berdua, tidak bisakah kamu melihat bahwa Yo Sang-si hadir? Petik 2. Konstelasi, hakim api setan seperti, sangat geram. Yo Jong-hyuk melepaskan tangan Han Suyong dan berbicara dengan staf medis. Di mana Kim Dok-ja? Han Suyong juga menoleh ke staf di pertanyaan itu. Daripada menjawab, staf medis melirik ke satu arah bersamaan. Itu adalah ruang rumah sakit tempat operasi Lee Suk-kyung sedang berlangsung. Han Suyong bertanya, Kim Dok-ja ada di ruangan itu. Tepat sekali. Aileen bilang dia dibutuhkan. Petik 2. Anggota partai mendekati pintu ruang operasi dengan cukup tenang untuk tidak mengganggu operasi. Melalui kaca transparan, Aileen dan Kim Dok-ja dapat terlihat melakukan operasi di ruangan itu. Berkat pencahayaannya, ekspresi Kim Dok-ja tidak bisa dilihat tetapi dia jelas tidak terlihat baik. Tangan Kim Dok-ja gemetar dan tatapannya sedikit diturunkan. Shin Yo-sung lah yang membuka mulutnya lebih dulu. Petik 2. Keadaan Jusi agak aneh. Begitu operasi dimulai, hal pertama yang Aileen katakan adalah, kamu harus ikut denganku. Petik 2. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Iya. Saat saya mengakhiri ruangan, saya melihat potongan-potongan ibu saya yang rusak. Ibuku, yang mengalahkan para pengungsi yang kembali dengan memanggil Pumbaek, berada dalam kondisi di mana semua ceritanya hancur. Dok-ja. Di suatu tempat, saya merasa mendengar kata-kata ini. Mungkin itu adalah cerita ibuku. Saya berpikir dengan cara yang meyakinkan kepadanya. Jangan khawatir, saya tidak memilih siapapun. Petik 1. Jiwa ibuku harus dipulihkan secepat mungkin. Dengan begitu, saya punya waktu untuk menyelamatkan Yo Sang-ah. Mulai sekarang, itu adalah masa Aileen. Staf, mulai memasok kekuatan sihir. Aileen mengeluarkan sikat kecil dan mulai mengumpulkan potongan-potongan cerita mengambang satu persatu. Operasi itu sendiri sederhana. Kumpulkan fragmen-fragmen dari cerita-cerita yang berserakan dan kumpulkan dalam konteks. Itu untuk memulihkan arti dari kalimat yang hilang. Itu mudah untuk dikatakan tetapi jumlah orang di Ways of Survival yang dapat melakukan jenis operasi besar ini hanya dapat dihitung dengan satu tangan. Yang paling luar biasa di antara mereka adalah Aileen Makerfield, story expert di sebelah saya. Kisah, orang yang memperbaiki cerita, telah dimulai. Setiap kata yang mencapai ujung jari Anda pulih dengan sendirinya. Akhir cerita akhirnya menjadi bagian dari cerita. Setiap kali kuas Aileen bergerak, kisah-kisah yang rusak mulai mengikuti satu persatu. Cairan bintang yang saya dapatkan adalah perekat yang menyatukan cerita. Item, Soma, berfungsi. Item,
nektar, berfungsi. Pada saat 40 menit berlalu di operasi, dahi Aileen ditutupi dengan butiran keringat. Adegan operasi Aileen juga muncul di Ways of Survival, tetapi ini adalah pertama kalinya saya benar-benar melihatnya dan saya sedikit terkesan. Setelah keseluruhan cerita diperbaiki, Aileen menyesap air. Saya bertanya kepada Aileen, apakah boleh jika fragmen tidak dalam konteks? Saya cemas ketika saya melihat bahwa potongan-potongan cerita yang disatukan Aileen tidak sepenuhnya rapi. Aileen dengan ringan menyeka bibirnya. Tidak apa-apa, seperti inilah manusia. Petik 2. Tentu saja, kata-katanya mungkin benar. Secara umum, manusia bukanlah keberadaan yang rapi. Ngomong-ngomong, kata-kata Aileen belum berakhir. Namun, ada beberapa kalimat yang bisa serius jika tidak disatukan dengan benar. Misalnya, bagian-bagian ini. Petik 2. Aileen menunjuk ke jiwa ibuku. Tidak seperti daerah lain yang dipulihkan, jantungnya yang setengah hancur belum dioperasi. Sebenarnya, operasi Sukyungsi agak terlambat. Temanya sudah rusak. Petik 2. Tema. Isi Ways of Survival mengalir di kepalaku. Apakah kamu tahu bahwa jiwa semua orang terdiri dari cerita? Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah kisah yang diceritakan Persephone kepada saya. Aileen terus berbicara. Dalam setiap jiwa, ada tema inti yang menembusnya. Kisah paling penting yang membentuk esensi jiwa. Petik 2. Saya terlambat mengingatnya di Ways of Survival. Setiap cerita memiliki tema. Bahkan sebuah cerita tanpa tema adalah tidak ada tema. Hanya orang yang paling mengerti jiwa ini yang bisa menyentuh tema. Saya ragu-ragu sejenak. Lalu alasan kamu bilang aku harus pergi bersamamu. Itu benar. Aileen mengangguk dan melanjutkan, tema hanya dapat dipulihkan oleh orang yang paling tahu jiwa. Anda harus melakukan bagian ini sendiri. Saya akan berbagi cerita. Petik 2. Saya tidak mendengar akhir kata-kata Aileen. Kisah, orang yang memperbaiki cerita, untuk sementara tinggal di ujung tangan Anda. Saya harus melakukannya sendiri. Tidak banyak waktu yang tersisa. Anda harus mulai sekarang. Staf medis, bersiaplah untuk memasok kekuatan sihir. Petik 2. Saya menatap jiwa ibu saya sambil memegang sikat. Ibuku berbaring diam di sana dengan mata terpejam, seperti seseorang yang diselimuti kain kafan. Ada kerutan dan luka yang tidak saya ketahui. Dia memiliki alis yang kaku dan pipi kering. Aileen berkata, pikirkan itu sebagai sebuah buku. Bayangkan semua cerita di depan Anda menjadi sebuah buku. Petik 2. Saya melihat kalimat-kalimat sulit yang melayang di depan saya dan mencoba menunjukkan imajinasi saya. Sama seperti saya membaca ulang buku yang saya baca saat kecil, saya menutup mata dan mengulurkan tangan. Ya, apakah Anda ingin membaca buku itu? Petik 2. Saya membersihkan penutup debu dan membukanya untuk melihat halaman pertama yang rusak dan usang. Saya membuka mata saya lagi dan melihat cerita mengambang berkumpul di ujung tangan saya. Dokja. Petik 2. Dihukum dengan kalimat, bagian-bagian itu mulai berbicara kepada saya. Perlahan aku memindahkan kuas. Saya memikirkan ibu saya. Saya ingat ibu saya. Ada bau basi ketika kata-kata diangkat dari sumur kenangan lama. Dokja, jenis karakter apa yang paling kamu sukai? Petik 2. Aku teringat, buku-buku yang saya baca dengan ibu saya untuk pertama kalinya. Tanpa sadar aku memindahkan kuas. Kalimat-kalimat meluap dihubungkan melalui kuas saya. Kamu sepertinya tidak suka endingnya. Namun, tidak semua cerita bisa berakhir bahagia. Petik 2. Orang yang memberi saya alasan untuk menyukai buku. Untuk dosa-dosa yang saya lakukan, dia masuk penjara. Orang yang menulis buku tentang kisah kita. Orang yang ingin saya temui. Orang yang saya benci. Dia adalah ibu saya, tetapi juga orang yang paling jauh dari saya. Dokja. Petik 2. Darah di ruang tamu dan perasaan pisau yang jatuh. Kata-kata ibuku berikut. Baca lagi. Petik 2. Saat saya selesai, sikat berhenti. Tetap saja, tema ibuku tidak lengkap. Raja Iblis Keselamatan. Kisah ibu saya yang saya tahu ada di sini. Petik 2. Dosa. Jika itu adalah dosa, itu adalah dosa. Petik 2. Apakah semua tahanan berpikir seperti ini? Petik 2. Lucu, keadilan dunia ini. Petik 2. Masih ada banyak fragmen cerita yang melayang di sekitarku, tetapi mereka tidak berbicara padaku lagi. Fragmen-fragmen itu memiliki konteks yang tidak saya ketahui. Saya tidak bisa mendengar mereka dan itu adalah kalimat yang tidak diketahui. Tiba-tiba saya bingung, seolah-olah terlempar ke tengah-tengah buku pertama yang saya baca. Satu-satunya hal yang saya ketahui tentang Lee Sukyung adalah Lee Sukyung sebagai ibu saya. Tangan memegang sikat bergetar. Gemetaran itu berbicara atas nama saya. Saya tidak bisa melakukannya. Ini bukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Penyesalan yang terlambat membanjiri saya seperti ombak. Seharusnya aku lebih banyak bicara dengannya. Aku seharusnya memberitahunya lebih banyak. Aku seharusnya berbagi lebih banyak dengannya. Ketinggian tangan memegang sikat secara bertahap diturunkan. Kisah-kisah ibuku hancur lagi. Kisah-kisah ibuku yang tidak diketahui melayang seolah mengejekku. Mungkin aku bukan satu-satunya. Saat aku memikirkan hal ini, aku merasakan sesuatu di belakangku. Seseorang, yang bukan aku atau Aileen, memegang kuas dan menatap ke udara. Ini yang kamu katakan padaku.
Ada seorang wanita parubaya mengenakan jas bagus di atas seragam penjara biru. Itu Cho Yong-ran, yang memiliki spiritualis pertama Joseon sebagai sponsor. Wanita lain memegang sikat di sampingnya. Aku tidak percaya aku merindukan hari-hari ketika kita mengantre untuk membeli roti. Lee Bok-sun, yang pergi bersamaku ke Peace Land, tertawa. Ada beberapa pengembara lain di ruangan itu. Mereka masing-masing memegang sikat, mengoleskan cairan bintang dan mulai menempelkan kalimat. Kisah-kisah yang sulit bagi saya mengalir dengan bebas dari mereka. Teka-teki yang mereka isi jelas. Semua pengembara membicarakan tentang Lee Sukyung. Visi saya kabur dan saya tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Kehidupan ibuku tertuju di depan mataku. Ada beberapa hal yang seharusnya saya ketahui tetapi tidak. Meski begitu, para pengembara tidak menyelesaikan semua tema. Beberapa fragmen masih tersisa, mencari pemiliknya. Lalu seseorang meraih tanganku. Tangan saya memegang sikat bergerak bebas dan melampirkan kalimat yang saya tidak tahu. Saat saya hendak mengungkapkan kebingungan saya, pemilik tangan memotong kata-kata saya. Kim Dokja, kamu tahu kamu bukan orang yang seperti dewa. Aku mencium permen lemon dari suara menggerutu. Han Suyong mengambil sikat dari tanganku dengan frustrasi. Ada beberapa hal di dunia yang tidak kamu ketahui, idiot. TL, Rainbow Turtle.